Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Kita tahu bahwa permasalahan pangan merupakan permasalahan kritis yang dihadapi oleh hampir seluruh negara-negara berkembang di dunia ini. Tidak terkecuali dengan negara kita di Indonesia. Masih lekat dalam ingatan kita pada tahun sekitar 2013 yang lalu bahwa pemerintah telah mengimpor 35% kebutuhan daging sapi nasional. Dari total keseluruhan kebutuhan daging, pemerintah mengimpor 35%-nya karena negara kita belum bisa swasembada daging. Nah, sedangkan kita tahu bahwa kebutuhan daging di negara kita itu sekitar 700.000 ton per tahun atau kurang lebih 3,6 juta ekor sapi dalam setiap tahunnya. Nah, sedangkan saya dari Jawa Timur. Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan jumlah sapi atau populasi ternak sapi terbanyak di Indonesia. Ada 43% populasi sapi secara nasional itu ada di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, bisnis di bidang livestock ini merupakan bisnis yang profitable dan masih memiliki harapan panjang ke depannya. Produk yang kami tawarkan adalah bagaimana kita mengemas produk sapi ini dari mulai from farm to table. Jadi kita budidaya sapi atau breeding yang pertama, yang kedua kita juga melakukan penggemukan, yang ketiga kita juga melakukan penyembelihan sendiri di rumah potong hewan, dan yang keempat kita juga memiliki kios daging untuk memasarkan produk kita, dan juga yang terakhir kita juga ada restoran di mana kita bisa menjual makanan siap saji. Nah, untuk proses breeding atau proses perbibitan itu kita menyediakan induk-induk, kita membeli induk untuk kemudian kita rekayasa secara hormonal agar tingkat kelahiran pedet itu bisa kita optimalkan kurang dari 1 tahun setiap 1 kali periodenya. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan penggemukan di mana kita membuat inovasi-inovasi pakan khusus di mana pakan ini nanti bisa untuk mendongkrak ADG atau tingkat pertambahan bobot badan si sapi. Nah, terus kemudian untuk proses penyembelian itu nanti kita laksanakan di rumah potong hewan dan kemudian bisa kita bawa ke kios daging untuk kemudian kita jual. Di sisi lain kita juga ada restoran di mana restoran itu juga bisa menjual makanan siap saji. Kenapa sih kita memilih usaha di bidang livestock ini? Karena livestock adalah usaha yang nggak ada matinya. Ketika kita memulai usaha from farm to table, kita bisa menguasai semua aspek dari mulai kelahiran sapi itu kita besarkan, kemudian kita gemukkan, kita potong, kita sembelih sendiri, kita jual sendiri sampai kepada konsumen. Jadi ada beberapa step yang benar-benar kita bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian untuk HPP produknya, kita memiliki HPP produk yang berbeda dari mulai breeding, penggemukan, dan penyembelihan. Sebagai contoh, biaya yang paling besar kita butuhkan ada di bidang breeding karena breeding itu dia membutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Sebagai contoh seperti yang terlihat di belakang saya ini adalah induk dan anak, dimana induk ini dulu kita beli dengan harga 13 juta sekitar 1,5 tahun yang lalu. Kita rekayasa secara hormonal dan kemudian dia beranak. Setelah dia beranak, saat ini nilai ekonomisnya adalah hampir 30 juta. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan dari proses breeding ini. Ini padahal hanya masih dalam proses breeding. Belum lagi ketika di penggemukan. Belum lagi nanti ketika di penyembelihan dan bagaimana kita sampai menjualnya ke konsumen. Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan dari usaha livestock ini. Jadi untuk semua teman-teman kaula muda, untuk semua kaum milenial dimanapun Anda berada, disinilah saatnya bagaimana kita bisa menumbuhkan ekonomi bangsa kita. Karena apa? Pertumbuhan ekonomi bangsa kita mendatang itu semuanya ada di pundak kita para pemuda-pemuda negara Indonesia. Cukup sekian, salam diplomat.